Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Febriana. Saya dari kelas 11 Keperawatan SMK Kesehatan Heparina Purwakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19 mengapa sampai ada di Indonesia. Apa sih itu pengertian vaksin? Pengertian vaksin adalah sejenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang sudah mati atau sudah dilemahkan, dan juga berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksid atau protein rekombinan yang sudah ditambahkan dengan zat lainnya. Vaksin berguna untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin merupakan produk yang rentan, masing-masing mempunyai karakteristik tertentu, maka diperlukan pengelolaan secara khusus sampai digunakan WHO 2015, Properawati, dan Andin 2010. Asal mula vaksin, berasal dari manakah vaksin corona pertama yang tiba di Indonesia? Vaksin corona pertama di Indonesia merupakan buatan Sinovac Biotech. Perusahaan Sinovac Biotech adalah farmasi Cina yang menggunakan vaksin COVID-19. Mereka bernama CoronaVac. Selama 2 dekade terakhir, Sinovac telah mengembangkan dan menjual 6 vaksin yang digunakan manusia dan 1 vaksin hewan. Di antaranya adalah vaksin hepatitis A dan B, influenza H5N1 atau flu burung, yang ketiga influenza H1N1 atau flu babi, vaksin gondok, dan vaksin rabies anjing. Sinovac juga telah mencapai banyak tonggak pengembangan signifikan, termasuk mengembangkan vaksin H1N1 pertama di dunia pada 2009 berupa ampuh vaksin corona Sinovac. Uji klinis vaksin corona Sinovac dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Kala itu, uji klinis vaksin COVID-19 ini sempat dihentikan sementara di Brasil karena adanya isu terkait masalah keamanan. Beberapa waktu lalu, laporan uji klinis vaksin corona Sinovac juga memicu respon imun 4 pekan usai suntik. Temuan Sinovac dimuat dalam makalah peer-reviewed di jurnal medis The Lancet Infectious Diseases berdasarkan hasil uji klinis fase 1 dan fase 2 vaksin COVID-19 di Cina yang melibatkan lebih dari 700 peserta. Temuan kami menunjukkan bahwa CoronaVac mampu memicu respon antibodi yang cepat dalam 4 minggu setelah imunisasi dengan memberikan 2 dosis vaksin pada interval 4 hari. Kami yakin ini membuat vaksin cocok untuk penggunaan darurat selama pandemi, jelasnya. Vaksin COVID-19 menurut generasi Z, wabah virus corona atau yang dikenal sebagai COVID-19 hingga kini belum berkurang apalagi berakhir. Upaya pemerintah untuk meminimalkan penyebaran virus yang terus bermutasi ini mendapat tanggapan beragam di masyarakat. Bahkan ada yang percaya jika COVID-19 hanyalah konspirasi pemerintah. Terdengar absurd, tapi itulah realita yang ada di masyarakat kita. Bagaimana para generasi Z memahami pagelblug dan upaya vaksinasi oleh pemerintah. COVID-19 adalah penyakit berbahaya dan cepat menular, maka kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Penyakit ini jangan dianggap remeh, kata Poncol Nur Setiawan, seorang siswa SMPN 5 Purworejo. Lain lagi, dengar Cantika Permatanusa, siswa kelas 8D, satu kelas dengan Poncol. Remaja ini mengomentari soal vaksinasi. Menurut kami, upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa efektif mencegah penyebaran coronavirus, jelas remaja berhijab ini. Program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimulai pada 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama dilakukan pada Presiden RI Joko Widodo serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang seperti tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dan lain-lain. Badan BPO mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat atau EUA untuk vaksin dan dikeluarkannya fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia.
Meski kebanyakan orang belum bisa menerima vaksin virus corona, kondisi tersebut tetap saja memberikan dampak psikologis ke masyarakat. Hal itu pun disetujui oleh Iksan Bella Persada, M.Psi, psikolog. Menurutnya ada 3 dampak psikologis yang dirasakan ketika vaksin sudah tiba di Indonesia, yaitu 1. Lega, senang, dan tenang. Kedua, merasa biasa-biasa saja, dan ketiga, justru merasa apatis. Di sini saya akan melanjutkan hasil anjing. Di sini saya akan melanjutkan tentang hasil wawancara dari channel CCN Indonesia, yaitu ada narasumber dan Ariel. Narasumber, kalau kemarin Ariel mengaku pegal setelah disuntik, apakah ada efek lain yang muncul hari ini? Kata Ariel, sejauh ini tidak ada. Jadi pas pertama kali disuntik itu malah tidak ada pegal sama sekali. Padahal jarumnya kecil, jadi gak pegal sama sekali. Tetapi 4 hari kemudian terasa pegal di tangan. Tetapi setelah itu tidak ada lagi. Cuman tadi malam sekitar jam 8 itu lumayan ngantuknya. Kerasa banget. Hari ini bangun malah kayak biasa aja. Pegel tangannya udah hilang, badannya biasa aja. Narasumber, jadi gimana untuk warga, apakah malah harus takut apa gimana? Jawab Ariel, sebenarnya kan tujuan baik program ini, harusnya sih gak takut. Sejauh ini saya normal aja gitu, gak ada apa-apa. Mudah-mudahan yang ngeliat juga bisa lebih yakin tentang vaksin ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.